Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini dengan NIM 19612220 dari kelas Manajemen Malam 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait pasar persaingan sempurna yang mana pada video pembelajaran ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ekonomi manajerial oleh dosen pengajar yaitu Bapak Dr. Indra Bastian Tahir, SSI ME. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli. Sebuah pasar dapat terjadi jika terdapat syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya interaksi antara penjual dan pembeli atau transaksi jual beli. Yang keempat, adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Yang pertama, distribusi, untuk mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen. Yang kedua, pembentukan harga, diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, promosi, mengenalkan produk. Struktur pasar. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar adalah dengan melihat pasar yang berdasarkan pada yang pertama, ciri-ciri barang yang dihasilkan. Yang kedua, banyak tidaknya perusahaan. Yang ketiga, mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan produksi. Yang keempat, besarnya kekuasaan suatu perusahaan di dalam pasar. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya atau tidak terbatas. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Biaya produksi pasar persaingan sempurna. Berikut contoh tabel jumlah produksi dan biaya produksi perusahaan A. Kolom 1 menggambarkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Kolom 2 menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Kolom 3 menggambarkan biaya tetap, biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah atau tenaga kerja. Kolom 4 menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya berubah total diperoleh biaya total. Kolom 5 menggambarkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi. Kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Kolom 7 menggambarkan biaya yang berubah rata-rata, yaitu biaya yang berupa total dibagi jumlah produksi. Biaya total ditunjukkan dalam kolom 8. Biaya ini menunjukkan biaya per unit untuk menghasilkan barang. Permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Berikut contoh kurva pemerintahan industri dan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Pada kurva A, industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B, perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers,
maka kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan atau D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR, dan sama dengan harga atau P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik 0,0. Kebaikan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Yang kedua, adanya kebebasan bertindak dan memilih. Keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong motivasi. Yang kedua, dapat menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang kelima, efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Baiklah, bagian selanjutnya mengenai pasar persaingan tidak sempurna akan dijelaskan oleh rekan saya Rivaldo Syarif di video lain. Link ada di deskripsi. Sekian video pembelajaran dari saya terkait materi pasar persaingan sempurna. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.